warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya kita memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jemaah MTI Muslimat Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah. Saat ini kita berada di bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram mengingatkan kita bahwa waktu terus berjalan dan usia terus berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadana syahrullahi Muharram." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Disebutnya Muharram sebagai Syahrullah atau bulan Allah menunjukkan betapa istimewanya bulan ini. Maka marilah kita mengisi hari-hari di bulan Muharram dengan amal-amalan terbaik kita. Karena orang yang beruntung bukanlah yang bertambah usianya, tetapi yang bertambah kebaikan amalannya. Semoga Allah menjadikan tahun Hijriah ini lebih baik kepada tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jemaah MTI Muslimat Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan acara yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Uwastiyati dan sari tilawah Ibu Widya. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
surah sampai 106. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang berkutu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-cerai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran dan salam yang telah dibacakan. Semoga membawa hikmah, menambah keimanan, dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Israfil Mabratillah MH dengan tema Tadabbur Al-Quran spesial bulan Muhammad. Pada Al-Ustaz bersama. Ini di dalam link ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Ada paspornya nggak Bu? Alhamdulillah nggak gitu. Nggak ada seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak-bapak yang dimakan, izin ya Pak, Ibu yang kami hormati majelis taklim, apa namanya Ibu? Majelis taklim apa namanya? Muslimah, MTI Muslimah Majelis Taklim Indonesia Muslimat Masjid Raya Al Munawwarah. Oh, Masjid Raya Al Munawwarah. Oh, Masya Allah, luar biasa. Takana tuh di situ ada Buya Maksud Abidin. Beliau ketua umumnya. Ya. Sering kami ikut kajian beliau kalau beliau di Padang kan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Dan yang terpenting ada juga generasi yang akan menjalankan estafet dakwahnya beliau. Nah itu yang paling utama insyaallah. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kami bisa sampai di Masjid Al Munawwarah, dan kebetulan juga untuk di wilayah Kota Padang kita ini sedang syiar dakwah keliling, kebetulan Bapak Ibu. Nah, syiar dakwah keliling kita ini keliling Indonesia.
Dan kebetulan kemarin tanggal 16 Juni ada gerakan dari teman-teman yang sangat luar biasa, yaitu apa Bapak Ibu? Parade Tauhid. Tauhid, Masya Allah. Yang hadir kemarin siapa? Habib Rizik. Ada Imam Besar Habib Rizik Sihab, yang jelasnya ada Buya kita Buya Zulkifli Muhammad Ali, ada juga Buya kita Buya Julfatullah, dan bahkan ada juga dari Majelis Mujahidin Pusat yang sudah hadir, dan beliau hadir bersama kita. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Ahmad Israfil Madatillah, beliau dari Madinah. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, kebetulan hari ini Bu, hari terakhir kami sama dakwah. Patang tanggal 16 kita mulai berada, tanggal 17 di Solo, tanggal 18 di Tanah Datar Batu Sangka, terus mana gitu. Nah, ke Bukit Tinggi, Agam, Payakumbuh, di subuh di Bukit Tinggi Bali, langsung siang tadi di Al-Hakim, sore itu di situ, insyaallah finish itu di Masjid Mujahidin dengan para aktivis di situ insyaallah. Dan insyaallah jam 10 malam itu Ibu, mohon doanya kami langsung ke Pekanbaru. Insyaallah Ustaz juga diundang di majelis ibu-ibu di Pekanbaru sekitar jam 12 siang. Jadi kita malam ini langsung berangkat. Beliau konsentrasinya dakwahnya tadabbur Quran, Ibu. Sering tadabbur Quran ya di sini ya. Tadabbur Quran itu menghayati isi Quran, bukan hanya sekedar baca, menerjemahkan, tapi lebih menghayati Quran. Sehingga apapun problematika itu cukup di sana. Insyaallah nanti akan dijelaskan oleh Ustaz kita Ustaz Ahmad Israfil Madatillah. Kami keliling Indonesia sama beliau bukan hanya sedang siap dakwah saja, apa yang dilakukan oleh Rasul dalam dakwahkan Islam, tapi juga ada aksi-aksi kemanusiaan. Dan alhamdulillah hasilnya beberapa waktu yang lalu kita menyalurkan bantuan langsung untuk saudara-saudara Muslim kita yang ada di Palestina. Kebetulan mereka mengungsi di sebuah negara namanya Jordan. Kalau ibu umroh plus Al-Aqsa pasti ke Jordan, ke Aman. Kalau ibu yang pernah umroh plus ke Al-Aqsa. Jadi pernah kami berangkat oleh beberapa waktu di tahun lalu. Berangkat dengan kawan-kawan untuk menyalurkan bantuan makanan 1 truk 1 ton untuk saudara-saudara awak di Gaza. Jurusnya disebut kami kerjasama dengan kerajaan dari pemerintahan Jordania. Kebetulan Batam cuma negara yang boleh masuk ke dalam Gaza, yang masih punya hubungan baik untuk penjajah teroris Salafullah Israel. Siapa? Jordania. Terpaksa kami kerjasama. Yang penting teman masuk. Kenapa Ibu? Kenapa ya? Nah, selain bantuan yang masuk dari tadi, kami juga baik ke pengungsi-pengungsian, bertemu dengan anak-anak, membantu menghilangkan traumanya. Dan luar biasanya bahwa itu apa aja trauma, walaupun mereka menyaksikan pengulisan itu menunjukkan bahwa hatinya terjaga cukup Quran. Masya Allah. Nah, baik Bapak Ibu, itu kurang lebih aktivitas yang hari ini kami jalankan. Pertama syiar dakwah sebagai apa yang Rasulullah lakukan, safar dakwah Islam. Yang kedua ada aksi nyata yang insya Allah sama-sama kita berjuang. Ini sebabku disusun nanti kami koalisi sesuai kebutuhan Indomie atau Indomie dari awal cuma khusus wilayah Islam kita siapkan sama di sini. Kenapa begini Bapak Ibu? Kalau orang cuma mengkaji tanpa praktik ya bakal Rasul. Kalau Islam itu bukan hanya kaji saja, ada praktiknya. Nah, itu yang hari ini kami berikan Bapak Ibu. Ilmu dapat, peluang untuk menerapkan ilmu dapat, pahala dapat, dan bukti rasa cinta terhadap Islam juga dapat. Nah, itu hari ini sedang kita perjuangkan sama-sama. Nah, berikut di sesi terakhir Bapak Ibu, insya Allah kita mau sampaikan doakan kami. Insya Allah di akhir tahun kami berakhir Bapak Ibu. Kemarin ke Suriah. Di Suriah itu ada sekitar 415 ribuan pengungsi Palestina yang tidak dapat makanan seluruh. Kalau Batam di Jordan ini cuma begini Suriah, yang pengungsian Palestina betul bisa buka masuk sini. Nah, itu kurang lebih kami Bapak Ibu dari Yayasan Inspirasi Quran Berbagi. Kebetulan
di Bukit Tinggi di depan Masjid Agung Tengah Sawah. Kampung Awak di Sungai Buah, ada Sungai Buah. Dari Sungai Buah di bawah Gunung Merapi mana di tengah Gunung Buah kalau saya tahu. Baik Bu, itu adalah pengenalan singkat kami. Mohon doanya Bu, semoga akhir safar ini bisa bermanfaat ilmuannya yang awal harapkan bersama Bapak Ibu bukan hanya sampai di situ, tapi memang tadabbur Quran akan terus berlanjut dengan tokoh-tokoh lain. Minimal ilmunya dapat, generasi kita pun juga mendapatkan tentang bagaimana cara mendapatkan pesan menginspirasi dari Quran dengan cara tadabbur Quran yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz kami, Ustaz kita bersama Ustaz Ahmad Israfil Madadillah. Tapi sebelum itu boleh kami izin jalankan dulu Bapak Ibu. Kebetulan siap dakwah kami ini tidak lahir, tidak lo istilahnya kita memberatkan siapapun. Karena memang kita punya programnya membawa ulama tokoh nasional masuk ke dalam pelosok-pelosok, tidak mampir di kota. Nah itu yang hari ini ingin kami biar semuanya lama mendapatkan ilmu yang sama. Maka dari itu kami mengajak ibu yang ingin menitipkan doa melalui safar, karena memang safar momentum terbaik kita ingin mengirim doa. Ayo safar berdoa Bu. Itu momentum terbaik insya Allah. Nah kalau ini NTT kebetulan kami juga punya proyek peduli muslim minoritas. Nah kebetulan di Nusa Tenggara kami punya tim dan juga kami punya proyek untuk renovasi masjid. Kebetulan ini jalan yang kami lalui ketika menuju sebuah masjid kosong pada 2 jam saudara. Nah namanya Kampung Kiu dan turunnya oleh lombok dari Minang yang lalu dirata yang boleh masjid C. Dan itu digunakan oleh warga Kampung Kiung Timur Tengah Selatan. Dan insya Allah akan motivasi untuk merenovasi masjid-masjid lainnya. Baik, mungkin itu saja. Mungkin bisa teman-teman bergerak untuk bisa menjalankan program infak. Silakan niatkan ibu untuk bantu safar. Jadi safar itu memang ini dilakukan oleh Rasulullah. Dan momentum itu doa bisa dikabulkan. Maka kalau ada hujah, sampaikan dulu dengan nilai terbaik, dengan doa terbaik. Ada yang sakit minta sembuhan. Ada yang sifatnya problematik kehidupan bisa berdoa semoga masalahnya bisa diselesaikan. Ada hajat-hajatnya sampaikan di situ. Semoga Allah berikan kemudahan kita bisa memberikan yang terbaik insya Allah. Ustaz, untuk bantuan Palestina tadi Pak, insya Allah di terakhir kami bimbing acara untuk membantu Palestina. Kebetulan di tahun lalu ada 1 tangki air dibantu sama anak SD kurang tak air, cuma bekosnya tayangan Mas Adi. Nah itu mungkin saja, lebih dari kurang mohon tafadhol masykur untuk Ustaz kami Ustaz Ahmad Israfil Madadillah. Mari Bapak Ibu boleh nanti dijalankan pertanyaan. Oh ya, boleh berikan juga brosur kita biar nanti benar-benar kita bisa melihat program apa saja yang akan kita kerjakan. Dan jika ingin ikut berpartisipasi tinggal nanti melalui wadah yang kita siapkan. Masya Allah. Kepada Ustaz kami, Ustaz Ahmad Israfil Madadillah, tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran al-Hadbu yang ada terjemahan tadi. Nah, biar nyambung metodologinya. Salah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hayyikum bil tahiyyatil
الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Ikhwan fillah umahat hadirat ibu jamaah yang dimuliakan Allah dari MTI Muslimat Masjid Raya Al-Munawwarah. Alhamdulillah, nampak dari wajah ibu-ibu yang hadir sepertinya semuanya sudah tidak lagi haid. Semuanya sudah tidak haid lagi. Karena kalau nenek-nenek dipanggil kakak, bisa-bisa 3 hari tak tidur. Kenapa? Karena ya tadilah. Makanya dalam Quran itu disebut azwajun mutahharatun. Apa? Azwajun mutahharatun. Itu di surat apa itu? Azwajun mutahharatun. Surat apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruzqna min qabl wa utu bihi mutashabiha. Terus walahum fiha azwajun azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Surat apa itu? Al-Baqarah. Surat apa ibu-ibu? Apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Nenek lupa. Oh nenek nontek. Makanya nenek boleh pakai Quran. Bawa Quran apa enggak? Nah kalau tak kuat mau berdiri lagi, yang masih muda tolong ambilkan Quran. Karena kita mengaji. Ya, kecuali ibu mau berbelanja, kayaknya yang dibawa minum ini. Tapi kalau mengaji, pakai Quran. Yang ada terjemahannya. Karena kalau tak ada terjemahan nanti tak paham. Ya. Apa arti ayat yang barusan dibaca Pak Ustaz? Surat apa Pak Ustaz? Al-Baqarah. Ayat berapa Pak Ustaz? 20 berapa? Kemarin waktu Ramadan baca Al-Baqarah enggak? Baca, hatam enggak? Hatam. Kok enggak ingat? Hah? Baca hatam tapi tak ingat. Jadi yang diingat apa? Dibaca saja. Baiklah. Yuk buka Al-Baqarah ayat 20 berapa ibu? 20 berapa berarti? 25. Halaman ke berapa
Kalau mengaji itu baca atau dengar? Baca. Kalau mendengar, dengar. Ini Qurannya kecil, ada terjemahan, kelihatan. Nah, boleh Bu, boleh ambillah diambilkan Quran terjemahan sama Allah kita. Semoga Allah berikan jodoh untuknya. Oh, dia belum punya jodoh, Ustaz. Saya lah jadi istrinya, Ustaz. Baik, ayat berapa Bu? 25. Surat apa? Al-Baqarah itu surat keberapa? Pertama. Ke-1 atau kedua? Satu. Ke-1 itu surat apa? Al-Fatihah. Oke, siapa yang mau bacakan terjemahan ayat 25 Al-Baqarah ini? Silakan. Boleh. Mana saja? Ya, terjemahannya saja. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Oke, apa barusan diulang lagi? Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Ini perintah atau imbauan? Perintah. Kawan. Kenapa mazhabnya ada dua? Ini perintah atau imbauan? Sampaikanlah. Perintah atau imbauan? Ibu kenapa langsung diam? Perintah atau imbauan? Perintah. Kalau perintah berarti hukumnya apa? Wajib atau? Wajib. Kapan ibu menyampaikan berita ini? Siapa yang sudah menyampaikan berita ini? Kalau ibu belum kerjakan, berarti ibu belum pernah menjalankan perintah. Kalau ibu tak menjalankan perintah, berarti ibu berdosa. Emang ayat ini buat siapa Pak Ustaz? Loh, kok tanya saya? Ayat ini buat siapa? Ayat ini buat siapa? Orang beriman. Ibu-ibu kan semua orang beriman. Isi perintahnya apa? Sampaikanlah berita gembira ini, sampaikanlah kabar gembira ini. Udah ibu sampaikan belum? Kenapa diam? Tanya. Ini ayatnya buat ibu atau buat bapak? Buat orang beriman. Ternyata sudah dibaca terjemahannya, ibu bilangnya ini perintah. Isi perintahnya apa? Sampaikanlah kabar gembira ini. Ibu sudah sampaikan belum? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa terdiam? Jadi selama ini membaca, menghatamkan tapi tidak paham. Bukan nggak paham Pak Ustaz. Terus apa namanya? Tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Ini masih halaman 5, betul? Masih halaman keberapa? 5. Belum 50 ayat, baru ayat 25. Jadi berapa tahunkah umur saya sekarang? Saya umurnya 78 Ustaz. 78 tahun belum tahu ada arti Allah bilang sampaikanlah kabar gembira ini. Jadi selama 65 tahun yang dibaca apa saja? Saya baca petunjuk jalan Pak Ustaz. Yang saya baca Pak Ustaz harga di minimarket Pak Ustaz. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi selama ini Quran itu kita apakan? Dibaca, paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Ibu bacanya itu dari awal atau dari akhir? Kalau dari awal ini baru halaman 5, halaman 5.
lagi? Salat. Di ayat ini tidak katakan itu. Coba lihat ayatnya lagi. Ulang lagi terjemahnya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sampaikan kabar gembiranya tentang apa? Anna lahum jannat. Apa artinya? Bahwa sesungguhnya apa Bu terjemahannya? Untuk mereka disiapkan apa? Allah tak katakan sampaikanlah kepada mereka sholat, puasa. Enggak, Allah bilang sampaikanlah kabar gembira ini kepada mereka bahwasanya ada Allah siapkan untuk mereka surga. Jadi kenapa kita tak amalkan perintah Allah barusan? Enggak ada yang mengajarkan kami. Yang suruh ngajarin ibu siapa? Kan disuruh baca doang. Assalamualaikum. Selama 50 tahun menikah ngapain aja? Selama ini salah kamu membaca Al-Quran. Tidak ada yang ngomong salah, nggak ada. Kita tanya, ini kan perintah. Tadi kan perintah bukan? Isi perintahnya sampaikan. Udah dilakukan belum? Kapan Pak Ustaz ngomong salah? Pak Ustaz tidak akan salah-salahin siapa-siapa. Kalau memang ibu belum tahu, belum diamalkan, jangan-jangan Pak Ustaz curiga. Kok Ustaz curiga? Ayat 25 surat Al-Baqarah baru turun di Masjid Al-Munawwarah jam 17.04 waktu Indonesia Barat. Ini ayat ini waktu bulan Ramadan ada nggak? Bulan Ramadan kemarin ibu ngaji Baqarah ada nggak ayat ini? Ada? Ada nggak? Tapi kenapa tak paham? Jangan-jangan ayat ini waktu kemarin tidak ada, baru aja turun, baru turun. Oh nggak ada. Ya kan kalau baru turun kan, ya wajar lah saya baru paham, ya kan? Kalau ayat ini baru turun, kalau saya baru paham, wajar. Kalau ayat ini sudah 1400 tahun yang lalu dia turun, kok baru paham hari ini? Sekarang baru dengar. Umur ibu berapa? 74 tahun itu yang dibaca apa saja? Baru baca artinya? Baru paham, kita nggak paham, baca doang. Baru baca kan? Ada yang harus menerangkan? Enggak. Dibaca doang kan? Yang baca bukan saya ini. Ibu tidak baca, ibu mendengar. Pak Ustaz bertanya, ibu mulai mikir. Tiba-tiba keluar pertanyaan. Jadi selama ini kami salah, nggak ada yang nyalahin. Jadi kalau zaman Nabi Muhammad yang bawa wahyu itu turun adalah malaikat Jibril. Cuma petang ini, sore ini malaikat Israfil. Nama Pak Ustaz Israfil. Jadi yang bawa wahyu ke ibu-ibu sore ini siapa? Israfil atau Jibril? Israfil bukan bawa wahyu, tiup trompet, mati. Jibril bawa wahyu, cuman Jibril kan bawa wahyu dikasih ke Nabi Muhammad. Israfil bawa wahyu disampaikan ke ibu-ibu. Oh, apalah Ustaz, kayak gitu pula. Memang nggak begitu, bercanda. Bu, jadi selama ini ibu-ibu punya majlis taklim Indonesia Muslimah Masjid Raya Al-Munawwarah. Ngapain aja? Kamu ngaji Pak Ustaz. Gimana cara ngajinya? Oh, makanya tadi kata Pak Ustaz, kalau mengaji ambil Quran baca. Betul?
Kalau duduk mendengar itu mengaji atau mendengar? Hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Apa artinya? Ya Allah, agar hujan yang kau turunkan bermanfaat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ternyata sore ini kita baru menyadari bertahun-tahun neneknya cucu itu mengaji tapi tak paham. Kira-kira cucunya bagaimana? Sama atau lebih parah? Lebih parah lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Apa artinya? Dah tahu dua. Kalau tak pandai pakai bahasa Arab, kenapa nak pakai bahasa Minang aja? Dan kami, masalahnya kami sudah 70 tahun. Masa 70 tahun belum bisa menyelesaikan setipis apa setebal? Masa kita 67 tahun belum bisa menyelesaikan setipis atau setebal? Setipis ini atau setebal ini? Setipis ini. Ini boleh lihat ini bisa masuk kantong nih, boleh lihat masuk kantong. Bisa masuk kantong. 60 tahun nggak selesai, itu gimana ceritanya, nenek yang dimuliakan Allah? Tapi kami kan mengaji, Pak Ustaz. Betul, nenek mengaji, ibu membaca, Pak Ustaz mengisi. Cuman Ustaz yang macam ini kayaknya cuma ini aja satu-satunya. Ya lagi. Allah. Terus selama ini Ustaznya ngapain? Ceramah aja atau membuat ibu semuanya terlena? Cuman satu aja Ustaz yang berani mengumpuli nenek-nenek kan? Bu, itulah kenapa tadabbur Quran itu wajib sebenarnya. Oke ya, kita lanjut dulu. Ternyata ayatnya berisi perintah, perintahnya adalah sampaikan, kita belum menyampaikan karena kita belum paham. Nah, habis ini kalau sudah paham mau ngapain? Kalau sudah paham kita mau ngapain? Menyampaikan. Mau menyampaikan apa ke orang-orang nanti? Lanjut terjemahannya. Bahwa sesungguhnya bagi mereka yang beramal soleh, bagi mereka yang beriman dan yang beramal soleh, apa? Untuk mereka ada surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Surga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Surga yang di bawahnya mengalir. Kenapa di negeri kita sungainya tidak mengalir? Kenapa di negeri kita banyak sungai tidak mengalir? Karena sudah kebanjiran. Karena apalagi sungai banyak tak mengalir? Karena banyak sampah. Allah sengaja ceritakan cerita surga ke kita di dunia supaya ada gambaran surga. Biar orang-orang yang beriman hidup di dunia ini, jangan kau bikin dunia ini sampah isinya, tapi bikinlah sungai-sungainya mengalir di bawahnya. Ibu kalau ke Inggris ya Bu ya, di Inggris itu ada yang disebut London Bridge, jembatan yang ada di London, ada sungai mengalir, bagus, cantik. Ibu ke Swiss, sungainya mengalir, cantik.
Ibu pergi ke Kremlin Rusia, sungainya mengalir cantik, orang berfoto nggak malu-malu. Lihat di Korea, film-film Korea, sungainya mengalir cantik. Lihat orang-orang kafir itu bu, bule-bule itu main film bu, speedboat, kapal, semuanya bisa berbalap-balap di air tuh. Kenapa? Sungainya mengalir cantik. Kalau filmnya dibikin di negeri kita, pasti kapalnya nyangkut di air bodong. Apa itu? Di air itu. Allah cerita tentang surga, tapi nggak ada gambaran surga dalam otak kita. Ibu-ibu nanti masuk surga, insya Allah semuanya. Nanti masuk surga itu, ibu langsung pengen wajahnya cantik atau wajah ibu seperti yang di KTP begini. Nanti kan masuk surga kan? Itu ibu pingin wajahnya seketika langsung cantik berubah atau wajahnya masih sesuai KTP? Langsung cantik. Yang pengen langsung cantik artinya dia tidak pandai bersembunyi. Ini kan ibu-ibu yang sedih melihat mukanya sekarang, jadi pengennya masuk surga langsung cantik. Coba dipikir-pikir bagaimana caranya suami pasangan ibu tahu itu ibu kalau wajah ibu udah enggak seperti di KTP. Pak, ini aku nih, ini kau. Bukan cantik ini aku. Ini aku, enggak, bukan aku. Bukan kau Tuhan. Bagaimana coba? Makanya Allah ceritakan dalam Quran bagaimana proses bidadari yang tadinya di dunia, wanita biasa di dunia, kemudian bertransformasi menjadi bidadari. Allah cerita dalam Quran. Tapi sayangnya kita tidak tahu. Mana Ustaz? Lanjut tadi, mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Berarti di surga besok mengalir apa macet sungainya? Mengalir. Tapi di dunia ini banyak orang manusia yang tidak pandai menjaga bumi. Ya kan? Andai surga itu ditempati oleh orang-orang yang merusak di bumi, jangan-jangan besok pohon-pohon di surga pun dirusak juga oleh orang itu. Makanya perusak-perusak yang di bumi hari ini tidak cocok tempatnya di surga besok, cocok di neraka. Paham kan? Lanjut. Setiap kali jadi sesudah mengalir di bawahnya sungai-sungai terus. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya. Oke, setiap kali diberi rezeki buah-buahan di mana? Di mana diberikannya tadi buah-buahan? Setiap kali diberi buah-buahan darinya, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Nanti di surga, setiap kali diberi rezeki buah-buahan, ibu-ibu akan berkata, inilah rezeki buah-buahan yang pernah diberikan kepada kami. Kapan? Dulu. Pas di mana? Di Sumatera Barat, di Indonesia, di Makkah. Jadi besok di surga ada apa? Satu tadi sungai. Sungainya apa? Oke, di surga nanti ada apa lagi? Buah-buahan. Ibu, kemarin waktu musim durian makan durian? Makan durian, aman? Enggak sakit? Oh, enggak banyak-banyak. Ibu boleh enggak makan buah salak? Boleh. Boleh banyak atau enggak boleh banyak? Pernah enggak makan buah kesemok? Pernah. Banyak apa sedikit? Makanya Allah ingatkan, Ibu, siapa yang terakhir makan anggur pekan ini? Makan anggur. Siapa yang terakhir makan anggur bulan kemarin? Tidak makan anggur ini. Kenapa tidak makan anggur? Tidak makan anggur kenapa? Mahal. Astagfirullah. Mahal. Pantesan di meja Pak
anggur itu ada di surga. Allah berulang-ulang cerita anggur di surga. Kebayang ya? Ibu, Allah bilang di surga nanti ada apa bu? Buah. Ibu akan berkata, inilah rezeki yang pernah diberikan kepada kami dulu. Makanya modal masuk surga itu diantaranya ibu-ibu harus tahu nama buah-buahan. Kok bisa Pak Ustaz? Coba aja bayangin bu, ibu di dunia nggak pernah lihat buah itu. Tiba-tiba di surga ibu lihat buah itu. Terus ibu mau ngapain? Itu buah apaan ya? Terus kata teman ibu, aku pun tak tahu juga. Itu udah masuk surga, ngerepotin lagi orang di surga. Kenapa Pak Ustaz? Di dunia tak mau dia belajar. Asal masuk surga itu buah apa? Itu buah apa? Tanya lagi. Kalau dia bertanya terus begitu, bagaimana dia bisa berkata, inilah rezeki yang pernah diberikan kepada kami dahulu, ya kan? Berarti dia di dunia dia pernah tahu buah itu, cuman dia tak bisa beli karena mahal. Dia sabar, besok diganti sama Allah. Lanjut, kita mau bahas azwajul mutahhar. Lanjut bu. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan, mereka berkata, inilah rezeki yang pernah diberikan kepada kami di dunia dahulu. Ada rezeki kami qabl, terus wa utubihi mutasyabihan, dan mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Jadi di dunia ini buahnya durian, di surga nanti buahnya namanya apa? Durian. Di dunia namanya rambutan, di surga namanya rambutan. Bedanya apa? Kata Allah wa utubihi mutasyabihan, diberikan yang serupa dengannya. Kok serupa Pak Ustaz? Karena buah di dunia kecil, di surga nanti buahnya besar. Kok bisa Pak Ustaz? Karena Rasulullah bilang, abang bukakan internet. Ibu bawa HP, yang bawa HP boleh dicari, tulis yang masih muda-muda, Mahmuda, cek di internet. Ukuran tinggi badan penghuni surga, tulis. Atau berapa tinggi penghuni surga, tulis. Yang bawa HP, Mahmud. Apa itu Ustaz? Mahmuda. Kalau nenek-nenek sudah dimaklumi. Tulis tinggi badan penghuni surga. Kata Rasulullah, nanti kalian di surga seperti tinggi ayah kalian dahulu, situna dira'an. Berapa? Kata Nabi Muhammad, tinggi badan kita semua penghuni surga seperti ayahnya dulu Nabi Adam, 60 hasta. Berapa bu? Sini berapa hasta segini? Segini berapa hasta? 1. Besok berapa kalinya ini? 60 hasta itu sama dengan berapa meter? 30 meter. Wahai ibu-ibu, nenek-nenek, enggak apa-apa menyusut tinggi badanmu 153. Enggak apa-apa. Enggak usah mau beli sendal 10 cm tebalnya. Sibuk kali urusannya. Pendek kali aku ya. Bukan pendek, udah bungkuk badan kita. Kalau orang dia bikinnya fisik, nggak ada urusan. Bacalah Quran. Baca Quran tuh. Ya, ibu, nanti tinggi badan kita semua di surga berapa bu? 60 hasta. Alias berapa meter? 30 meter. Kalau tinggi badan kita di surga 30 meter, buah anggurnya sekecil ini, mana enak? Ini enak bu. Ibu, nanti di surga buah duriannya kira-kira besar apa kecil? Buah durian. Makanya kata Ibnul Qayyim, di surga besok kulit buah delimanya dapat menaungi 10 orang laki-laki. Besar Ustaz. Itulah dia. Makanya sabar, di dunia sabar, tidak bisa beli anggur sabar, dibeli cuma 3 butir sabar.
sabar, bonyok dia nggak apa-apa, sabar. Di surga dijanjikan Allah. Bilang ke anak-anak, dia mau makan buah, pengen sehat, tapi mamanya tak ada duit, tak ada duitnya. Sabar nak, nanti Allah berikan surga. Kalau kita beriman, kalau kita amalnya solih, ini tolong sampaikan ke mereka itu. Jadi bukan nanti kau besar, papa mama belikan iPhone. Nanti kau naik sekolah kelas 6, bang mama belikan PS. Bukan begitu orang mukmin. Orang mukmin itu disuruh, dilatih, diajarkan supaya apa? Ceritakan tentang kabar gembira ini. Gimana ibu? Kapan kira-kira anak-anak itu dikabari cerita tentang surga? Jadi bukan cerita surga saja, Allah siapkan untuk siapa tadi? Orang beriman dan orang yang amalnya soleh. Tapi kalau anak-anak main game 7 jam 1 hari, itu amal soleh atau kurang masuk? Kalau ada anak kita hari ini 7 jam dia bersama kawannya di di warnet main PS, itu amal soleh atau amal enggak soleh? Yang Allah janjikan ini, dia 1 beriman, 2 amalnya soleh. Lihat nenek-neneknya, lihat mama-mamanya, belum azan sudah ke masjid, habis azan sholat 2 rakaat, habis sholat wajib duduk berzikir, habis berzikir tambah i'tikaf, habis i'tikaf lanjut mengaji. Mantap buat ibu-ibu, insya Allah surganya jelas. Kenapa? Imannya membuat dia sholat ke masjid, amal solehnya, amalannya tadi itu berzikir, sholat, beristighfar, apalagi i'tikaf. Mantap. Cuman kan yang hadir nenek-neneknya, mama-mamanya, anaknya. Makanya Allah bilang jaga sholat asar. Allah yang bilang di Al-Baqarah, tapi anaknya tidak sholat asar. Gimana nih kami kalau begini Pak Ustaz? Ya mana saya tahu, saya nggak ketemu suami ibu, saya nggak ketemu anak ibu, saya baru lihat ibu, itu pun nggak apa, tidak buka ibu kayak apa. Tapi Quran ada di rumah ibu, Quran ada di kantor orang tua, Quran ada di ruang kelas anak-anak, Quran ada di handphone masing-masing, Quran ada dimanapun dia ada. Dia harusnya bisa mendengarkan kita. Oke ya, di surga ada sungai, di surga ada buah-buahan, di surga ada apa lagi? Diberikan yang serupa tapi tak sama. Kenapa? Ukurannya berbeda. Semakin besar buah-buahan di surga mengikuti apa? Tinggi badan ibu-ibu semuanya. Nanti berapa tingginya? 60 hasta. Makanya yang punya baju hari ini, walaupun dipanjang-panjangin bajunya, tetap gak muat di surga besok. Makanya Bu, ingat kita sudah dikasih tahu oleh Allah. Ayat berapa barusan? Ayat berapa barusan? 25. Surat apa namanya? Allah cuma minta 1 saja. Nah, Pak Ustadz mengamalkan ayat itu. Apa yang dilakukan Pak Ustadz? Menyampaikan kabar gembira ini buat ibu-ibu yang beriman dan amalnya soleh. Sesudah itu, ini Ustadz sudah lakukan. Sesudah ini ibu-ibu sampaikan juga ke yang lain. Begitu caranya, sesederhana itu, sesimpel itu, sesimpel itu, nggak usah repot-repot. Dia baca ayat, nggak bisa baca Arab, bacakan terjemahnya. Udah baca terjemahnya, udah paham, ngomong ke yang lain lagi. Kalau Anda tidak baik, kalau Anda tidak beriman, berarti bukan surga tempatnya, kan gitu kan? Tapi Allah tak suruh ngomong begitu. Allah cuma bilang siapa yang beriman, siapa yang amalnya soleh, nanti dia apa? Tempatnya di mana yang sudah disiapkan Allah? Di surga. Di surga ada apa? Mengalir sungai. Di surga ada apa lagi? Buah-buahan. Di surga ada apa lagi? Buah-buahannya beda, diberikan yang serupa tapi tidak sama. Apalagi yang tidak sama, Ustaz? Rasanya.
ampun di dunia, kadang konyol, kadang asam, kadang pahit, kadang manis, seringkali tapi di surga lah Allah ngabarin kita masih hidup. Allah kasih tahu kita masih di Sumbar, kita masih di Padang. Surganya entah kapan, tapi karena kita percaya tuh. Allah tidak pernah bohong, Allah tidak pernah berdusta dengan janjinya. Yakin tidak surga itu untuk ibu-ibu yang beriman dan amalnya baik? Yakin tidak? Yakin tidak? Pertanyaannya, sudahkah pasangan-pasangan kita orang yang baik? Kalau ternyata pasangan-pasangan ibu ternyata bukan orang yang baik, dia tidak masuk surga. Dia koruptor, mungkin tidak masuk surga dia. Dia preman, jangan-jangan dia tidak masuk surga juga. Kenapa? Amalnya tidak baik. Amalnya tidak saleh. Apa? Amalnya tidak saleh. Lanjut Bu, lanjut. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Oke, benar ya. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang apa arti pasangan yang disucikan? Dimandikan? Ya bukanlah. Bu, pasangan-pasangan yang mutahharatun artinya apa? Yang dimandikan atau yang dikafankan? Oh, Ustaz, jangan gitulah. Apa dia? Dan di sana mereka memperoleh apa? Untuk mereka pasangan-pasangan yang apa arti yang disucikan? Assalamualaikum. Ini juga tahu atau ayatnya baru turun? Dilihat lagi tidak juga nyambung. Assalamualaikum. Selama ini kita apakan Al-Quran itu? Ada dibaca. Kenapa tidak paham? Dulu nilai bahasa Indonesianya berapa? Dulu 7. Kenapa tidak paham? Sekedar membaca aja, walaupun tidak paham. Ibu yang baca bukan Pak Ustaz, yang baca kan ibu. Yang punya Quran ibu juga, yang lihat ibu juga, yang punya telinga ibu juga. Kenapa tidak paham juga? Ini ngalah-ngalahin Pak Wapres nih. Assalamualaikum ibu-ibu. Terus selama ini kalau ngaji tuh kayak mana Ustaznya itu? Ustaz gemes ya? Iya gemes. Selama ini jemaah dinabobokan atau dibikin happy atau dibully atau dimarah-marahin? Coba lihat lagi. Walahum, dan bagi mereka laki-laki itu fiha, di dalam jannahnya surga, azwajun mutahharatun, pasangan-pasangan yang disucikan. Disucikan itu dimandikan atau dikafankan atau diapakan? Dibersihkan. Oh, dimandikan aja. Apa Bu? Pasangan yang masih perawan yang mati. Oh, jadi kalau tidak perawan tidak suci. Ini tidak suci semua ini. Tidak perawan lagi. Ayo gimana coba? Gimana tuh? Wahai ibu-ibu yang tidak disuci lagi. Ini masa gitu? Dia yang jawab, dia yang pusing. Nah, gimana? Iya
Ini di surga, cuman kan kita masih hidup. Ayat ini di dunia kan dikasihnya kan, dikabarkan tentang surga. Terus kata Allah nanti ada pasangan yang disucikan. Apa artinya? Dimandikan. Udah gede dimandikannya. Tidak malu ke abang tua. Oh, hatinya yang disucikan. Jadi selamat. Macam mana bisa masuk surga kalau hatinya kotor? Fitrahnya siapa? Ini lagi cerita apa? Tolong sampaikan kabar gembira, ya kan? Ada orang yang beriman, amalnya baik, nanti Allah sudah siapkan surga. Surganya itu ada sungai, di bawahnya mengalir. Di dalamnya ada buah-buahan, bukan buah-buahan yang baru seperti di dunia juga. Karena kalau semua buah-buahan surga itu baru, nanti kita kuliah lagi. Ini buah apa gitu di surga. Jadi nggak diulang lagi buah-buahannya semuanya apa? Sama dengan di dunia, cuman rasa dan ukurannya yang berbeda. Coba aja bayangkan kita mau masuk surga, nanti pengenalan isi surga 10 SKS, nggak capek Bu? Di dunia udah lelah, di surga belajar lagi, yang dipelajari nama-nama buah. Makanya sekarang udah dikasih tahu, besok buah-buahnya semuanya dibikin serupa. Walaupun rasa dan ukurannya berbeda. Kemudian kata Allah apalagi, dan bagi mereka apa? Diberikan pasangan-pasangan yang disucikan. Karena bahasa Allah walahum berarti bagi laki-laki itu ada pasangan-pasangan yang disucikan. Disucikan dimandikan atau dikafankan? Disucikan dari dosa yang membuat dia masuk surga karena udah gak dosa. Sebentar. Bu, ibu kalau buka internet ya, kalau ibu baca di internet tafsirnya udah ada jawabannya, itu sebenarnya udah ada jawabannya. Kalau buka internet sekarang, cuman kan nenek-nenek disuruh buka internet tambah pusing. Harusnya yang buka itu anak-anak ibu, gadis-gadis itu, mantu-mantu ibu yang cantik-cantik itu, bukakan anak biar mama baca. Terus apa artinya? Artinya besok ibu sudah tidak terkentut lagi. Oh, sekarang nenek-nenek gampang kentut. Allah ditahan-tahan, jangan sampai terkentut. Terus ya Allah, pergi ke belakang lagi, wudu lagi. Disucikan itu apa lagi? Sudah lagi tidak ada haid di surga ibu. Makanya ibu rasakan gak sih sekarang ibu gak haid itu gimana rasanya? Udah gak merasakan apa? Sakit karena mens. Coba waktu ibu masih muda dulu, sakitnya alhamdulillah. Tapi kita gak pernah mau paham. Disucikan itu tidak lagi buang air besar. Ibu gimana sih rasanya mules? Gimana sih rasanya kebelet? Gimana sih rasanya ngedek gitu? Itu semua udah gak ada di surga Bu. Gak ada. Wasir gak ada di surga. Gak ada darah-darah di surga. Gak ada. Kenapa? Kata Allah semuanya sudah disucikan. Ya salam. Jadi sakit perut cuma ada di mana? Diabetes cuma ada di mana? Dunia. Allah ngasih tahu biar ibu tahu. Cuman ibu gak mau tahu sih. Coba lihat anak-anak gak bisa buang air besar, sedih kan? Coba lihat dia buang air besar, kok keras apa kotorannya, sedih kan? Tapi Allah bilang di surga udah gak ada. Makanya kalau anaknya sakit perut bilang, insya Allah nanti kita masuk surga ya nak ya. Kan kita bikin dia senang. Gitu doang, gak usah pikir-pikir disucikan hatinya, dimandikan. Enggak, dia gak buang
buang air besar, dia nggak buang air apa lagi, dia nggak buang air besar, dia nggak terkentut, dia nggak apa lagi, haid itu nggak ada, semua itu nggak ada. Jadi di surga nggak ada gorengan, di surga ada gorengan nggak ada. Di surga ada tahu nggak? Bu, di surga ada tahu nggak? Nggak ada atau nggak tahu? Nggak tahu. Jangan bilang nggak ada aja, nanti Ustaznya kasih tanya. Apalagi Ustaz, jadwalnya udah selesai. Belum. Udah ya, pulang ya? Belum. 20 menit lagi. Gimana? Bener ya, awas 20 menit lagi enggak nanti. Maghrib pula. Ini di sini sampai jam 6. Kayak mana? Azan maghrib lagi. Betul-betul lah ibu ya. Jadi selama ini kita ngapain aja sih? Selama ini ngapain aja? Tidak ada yang kayak gini. Tidak ada yang mendadak kayak gini. Terus kalau Ustaznya tidak datang, tidak lahir, tidak ada lagi gini. Terus gimana kita ketemuan di surga besok? Tidak ketemuan lah Ustaz. Bu, Assalamualaikum. Jadi selama ini kita sudah melakukan kesalahan? Enggak ada. Ustaz tidak ngomong kayak gitu. Ustaz cuma curiga jangan-jangan ayat ini baru turun di Masjid Al-Munawwarah Padang. Oke ya, Bu, di surga besok ibu berkeringat enggak? Di surga besok ibu berkeringat enggak? Ibu jangan jawab kalau ibu nggak tahu. Tidak aja. Emang keringat nggak suci? Coba buka. Ini udah tahu ngotot lagi. Tulis. Keringat penghuni surga. Buka HP. Boleh. Tulis. Hadis keringat penghuni surga. Tulislah. Yang bawa HP tulislah. Tulis. Hadis keringat penghuni surga. Ini dicarikan Bu. Dilihat semua dibantu. Cek mana tuh coba? Ustaznya suruh buka HP, ustaznya suruh mengaji juga, ustaznya suruh baca terjemahnya, ustaznya suruh tadabbur juga. Terus ibu-ibu ngapain aja? Ya beginilah Ustaz. Besok jangan begini lagi dah. Insyaallah. Jadi kita mungkin tak ketemu lagi Bu. Ini udah terakhir kan di sini Pak Ustaznya. Ustaz jangan gitu loh Ustaz. Terus kayak mana lagi? Udah dapat? Tulis hadis nomor 5067 bab surga Sahih Muslim. Penghuni surga makan dan minum di dalamnya, mereka berak. Kok mereka berak? Mereka tidak berak, tidak ingusan, tidak kencing, tapi makanan mereka menjadi sedawa keringat seperti bau minyak kasturi. Nabi ngomong, jangan bilang enggak aja. Keringat enggak di surga? Keringat tidak? Keringat, tapi baunya ya salam. Ibu, sekarang keringat ibu bau apa? Bau apa? Emang nenek-nenek berkeringat? Ada. Oh, keringat juga nenek-nenek itu ya. Baunya bau apa? Bau bawang. Rasulullah sudah ngasih tahu. Keringatnya bau apa besok? Bau minyak kasturi. Siapa yang suaminya keringatnya bau minyak kasturi? Siapa? Rasulullah SAW. Coba buka lagi. Bab bau keringat Rasulullah. Tulis. Itu hadis. Bisa dicari di internet. Ada bab dibikin oleh ulama apa? Tentang perihal keringat Rasulullah. Jadi Quran, hadis, sunnah Nabi itu memang udah keren banget. Makanya kita disuruh mengaji. Tapi jangan mengaji
baca doang. Kita ngajar apa? Tadabbur Quran. Tulis mana? Bab keringat Rasulullah. Tuh tadi. Di atas. Ada ya. Oke, lagi. Banyak cara yang dapat kita tempuh guna menambah kecintaan sekaligus. Barangkali di antaranya dengan meresapi hadis tentang harumnya keringat Rasulullah yang bukan seperti manusia pada umumnya, yang keharumannya berasal dari wangian aneka merek parfum dan lain sebagainya. Justru wanginya Rasulullah bersifat alami dan tentu ini termasuk salah satu keutamaan beliau. Ibu kalau mau tahu, 1/3 dari harta Rasulullah peruntukannya untuk minyak wangi. Kebayang coba. Makanya jadi orang tuh kita punya uswatun hasanah. Kita punya siapa? Suri teladan. Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau punya duit dijaga. Dijaga apanya Ustaz? Bauketnya enggak. Kalau mau ikut Rasulullah itu setiap Jumat pasti pakai minyak wangi. Rasulullah itu Aisyah rendam selimutnya dengan minyak wangi. Rasulullah itu diambil keringatnya oleh Ummu Sulaim, baunya harum seharum kasuri. Ya Allah. Andai semua cowok tahu tentang Rasulnya, pasti seluruh cowok menjaga bau badannya. Ini cowok nggak bau badan, nggak dijaga, orang sholat mau muntah, coba bayangin aja tuh. Lakinya siapa tuh? Laki gua tuh Ustaz. Dijagain. Oke Bu, jadi besok di surga keringatnya bau apa enggak? Keringat ibu di surga bau apa enggak? Berkeringat enggak? Jadi penghuni surga makan, penghuni surga minum, yang tidak buang air besar, yang tidak kotorannya dibuang, tapi semuanya jadi keringat dan sendawa. Tapi bau keringatnya kayak apa? Nah, begitu. Maka cerita yang begini tolong disampaikan Ibu. Sampaikan doang. Biar ada gambaran itu dalam benak anak-anak muda hari ini, anak-anak kita hari ini, biar ada gambaran itu. Karena dia nggak ada gambaran itu, yang ditonton TikTok, dalam otaknya iPhone 17 Pro Max. Bocah 7 tahun minta iPhone, coba. Ibu aja nggak pernah tahu iPhone, dia 7 tahun minta iPhone. Kenapa? Yang dia tonton membentuk apa yang dipikirkannya. Sementara dirinya lain, baca Al-Baqarah ayat 25 nggak paham. Ustaz jangan nyindir-nyindir, bukan nyindir, cuma cerita doang. Assalamualaikum, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nanti ibu di surga berapa tingginya? Berapa tingginya besok? 60 hasta. Berapa umur ibu besok? Buka surat An-Naba. Buka surat apa? An-Naba. Semuanya buka surat An-Naba juz 30. Surat nomor 1 di juz 30. Surat apa namanya? An-Naba. Apa? An-Naba. Yuk buka ayat 31, ayat 32 dan seterusnya. Ayat 31, ayat 32 dan seterusnya. Surat apa tadi? An-Naba. Apa Bu? An-Naba. Surat Amma Yatasa'alun. Buka. Baca. Ustaz jangan gitu loh, Ustaz takut kami. Ustaz takut, Ustaznya lagi gitu juga. Ayo. Innal muttaqina mafaza. Betul? Benar ayatnya? Oh, belum dapat. Sabar Ustaz. 31, 32 dan seterusnya, halaman 583 sebelah kanan paling atas. Innal muttaqina mafaza.
dihaqa. Ayat 31. Ayat 31. Apa katanya di situ? Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan dalam kurung surga. Ayat berikutnya yaitu kebun-kebun buah Allah sebut anggur, bu, anggur disebut Allah. Ternyata ibu-ibu udah lama tidak makan anggur. Makanya sabar sebentar. Tapi jangan sabar tuh diam. Sabar tuh tolong sampaikan yang disuruh Allah sampaikan. Tadi Allah bilang apa? Sampaikan kan? Kenapa ada disampaikan ke anak cucu? Ini udah belajar di sekolah. Mana ada dia belajar di sekolah? Lakinya, bapaknya aja tidak tahu, neneknya pun tak tahu. Terus belajar di mana? Kalau dia belajar Quran mungkin dia tahu. Enggak, Ustaz, kami belajar Quran pun tidak tahu. Nah terus gimana? Allah cuma bilang apa? Untuk orang-orang yang taat, untuk orang-orang yang bertakwa, mereka akan masuk surga. Betul? Di surga ada apa tadi? Kebun. Dan ada apa lagi? Ada anggur. Coba ayat berikutnya, Bu. Sebentar. gadis-gadis molek yang sebaya. Ibu. Gadis-gadis molek yang sebaya. Ibu terjemahan ayat 33-nya apa? Gadis apa? Gadis remaja, gadis molek, gadis montok, gadis apa lagi? Molek. Allah bilang di surga besok, penghuni surga besok, apa kata Allah? Gadis molek, gadis montok, gadis remaja. Kalau ada hari ini orang sibuk urusan buah dadanya, maka Allah sudah janji besok di surga montok semuanya. Sibuk urusan buah dada, operasi sana, operasi sini, lupa baca Quran. Janji Allah nggak pernah dia tahu. Quran itu udah masih tahu. Di Quran cuma satu-satunya ayat yang cerita tentang gadis montok, hanya ayat ini di juz 30. Tapi kan ibu-ibu pada sibuk, Bu, lihat ada orang-orang kaya operasi. Saking sibuknya nggak pernah mengaji. Terus tiba-tiba besok di akhir masuk surga. Nggak usah, Bu. Hai nenek-nenek, sekarang kendor, besok di surga. Begini janji Allah. Mantap nggak tuh? Mantap, makanya sabar. Nenek itu begitulah kondisinya. Semakin menua kita, begitu kondisinya. Ini udah hamil, anaknya 4, umroh semuanya, sedih. Nggak usah sedih. Tinggi badan ibu besok bukan 160 lagi. Berapa tadi? 60 hasta. Sendal ibu bukan 29 lagi ukurannya besok di surga. Tingginya aja udah 30 meter. Itulah mengapa tolong cerita ini sampaikan ibu, biar ada gambarannya itu. Jangan yang kau kejar yang sementara, jangan yang kau sibukkan yang semu, jangan yang kau kejar ini adalah yang dunia, jangan. Tapi akhirat. Begitu caranya. Gimana? Mantap gak? Allah udah baik banget sama kita. Ini kalau mikirin dunia sedih. Harga telur naik, sedih. Ya kan? Harga beras naik, sedih. Tapi kalau mikirnya akhirat, insya Allah gak sedih. Janji Allah, besok di surga ibu jadi gadis atau perawat tua? Gadis. Besok di surga ibu umurnya sebaya atau 73? Umurnya sebaya. Besok di surga ibu montok atau kendor? Gitu dong. Ustaz kok mana malu-malu ngomong montok? Ya Allah yang ngasih tahu. Yang percaya buka al-waqi'ah. Buka al-waqi'ah yuk. Yuk. Al-waqi'ah. 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 Ayat berapa? Inna ansha'nahunna insya'a.
Ibu Al-Waqi'ahnya ayat berapa? Apa tadi ayatnya Pak Ustaz? Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba. Ayat berapa itu? Hah? 35. Al-Waqi'ah itu surat keberapa Ibu? 56. Surat 56 mulai ayat 35. Ibu-ibu biasanya baca Al-Waqi'ah pengen utang lunas, tapi tidak lunas-lunas. Coba kita lihat terjemahan ayat 35. Cerita hutang atau cerita surga? Coba kita lihat. Coba baca terjemahnya. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dalam kurung bidadari secara langsung. Ingat Bu, bidadari itu bukan dari sperma. Bidadari itu gak ada ceritanya dari tanah. Bidadari itu gak ada ceritanya punya orang tua, gak ada. Memang Allah bikin secara langsung. Itu urusan Allah. Ustaz, nanti kami masuk surga jadi bidadari Pak Ustaz? Iya. Iya. Ibu sekarang dah tua. Maka bidadari itu ada dua model. Bidadari yang dari awal dia memang produk untuk di surga, dan ada bidadari yang dulu di dunia kemudian nanti masuk surga. Ibu yang mana? Ibu yang mana? Yang pernah di dunia? Kalau ditanya-tanya Bu, lebih enak mana? Buat bapak bidadari yang dari awal di surga atau yang pernah di dunia? Ibu-ibu, mana yang lebih enak? Mana yang lebih enak bidadarinya? Hah? Bu, lebih asik yang manakah? Bidadari yang pernah di Padang atau yang dari dulu dari awal di surga aja? Mana yang lebih enak? Lebih asik? Kenapa yang pernah di dunia lebih asik? Karena yang di surga gak ada pengalaman jalan-jalan naik motor. Ibu itu kenapa asyik? Bisa bernostalgia. Yo, ingat tak kita jalan di pantai? Itu dia. Nostalgia itu yang nanti Allah bilang di surat apa itu? Az-Zariyat. Atur. Nostalgia itu mahal. Makanya ibu harus di dunia sebentar. Gak enak kalau di surga dari awal kita sudah di surga. Ini anak-anak itu pada nanya, kenapa ya? Coba dulu Nabi Adam tidak makan buah huldi. Salah pertanyaan itu. Ibu lihat gak Bu? Ada CEO menyamar. Ya. CEO menyamar. Dia pengen apa sama cewek miskin cantik. Dia menyamar. Kenapa? Udah kaya. Makanya alhamdulillah di dunia hari ini cuma sementara supaya nanti ibu bisa nostal dia di surga. Oke, balik ke ayat. Nanti bidadari itu diciptakan sama Bu secara langsung. Bidadari yang di sana sudah diciptakan. Nanti ibu masuk surga langsung diganti berubah jadi apa? Setelannya apa? Bidadari. Apa tadi? Disucikan. Itu nanti. Lanjut. Lalu kami jadikan apa? Bu, ibu sekarang masih ada yang merawat nggak? Masih ada yang merawat? Allah berjanji masuk surga semua yang hari ini tidak perawat besok perawat lagi. Itu janji Allah. Makanya gak usah nangis. Ngapain sedih, lebay. Nenek, sabar, jangan sedih. Laki gua cari lagi yang gadis, jangan sedih. Sabar. Tapi sakit hatiku, sabar. Nanti Allah hisab juga pada dia. Makanya tuh senangin hati, bikin hati itu tenang, senang. Kenapa? Karena Allah janji. Lanjut Bu. Lalu kami jadikan mereka apa? Perawat.
istrinya siapa? Oh. Kenapa baca Al-Waqiah yang dipikirin hutang padahal ceritanya bidadari? Lanjut. Uruban atroba, yang penuh apa? Itu janji Allah. Ibu masuk surga, ibu jadi bidadari, tidak ada dengki, tidak ada dendam, semua bidadari itu penuh cinta. Tapi karena ibu belum jadi bidadari, makanya kadang nyebelin, kadang bikin kesel laki. Tapi kalau ada hari ini wanita, istri yang membuat suaminya senang, yang membuat suaminya tenang, yang penuh cinta, berarti ibu separuh bidadari. Hari ini. Makanya cerita ini penting untuk ibu-ibu supaya ibu tahu bidadari itu bukan orang yang membuat lakinya kesel namanya. Enggak. Ibu waktu jadi istri itu membuat suami tenang, senang, happy atau kadang menyebalkan? Pinginnya menyenangkan tapi ternyata menyebalkan. Di surga nggak ada begitu. Sini bidadari udah Allah siapkan, Allah kasih tahu. Penuh apa? Cinta. Oke, atroba apa? Lagi sebaya apanya? Umurnya. Di surga besok tidak ada senioritas, nggak ada. Dia orang tua ibu di dunia, tapi di surga semuanya sebaya. Di dunia mungkin dia anak ibu, mungkin dia dulu anak ibu, tapi di surga Allah janji semua sebaya supaya tidak ada senioritas di surga. Allah kasih tahu yang senioritas itu cuma di dunia. Kau anak aku, kau harus taat. Begitu tuh di dunia doang, makanya sabar ngadepin anak. Anak sabar ngadepin ibu. Hari ini dia lebih tua karena dia ibumu. Besok di surga semuanya apa? Semuanya apa? Sebaya. Makanya Rasulullah sampaikan umur nanti penghuni surga rata-rata 30-an tahun, 32, 33. Ibu kalau masih simpan foto umur 33 nanti malam lihat. Ini nanti aku di surga. Allah udah ngasih tahu semuanya, cuma waktunya sudah 61 menit. Alhamdulillah. Gimana? Udah ya? Makanya undangnya saya habis asar. Coba habis isya, habis subuh. Enggak bercanda. Alhamdulillah. Amin. Amin Pak Ustadz ya. Amin Pak Ustadz ya. Ibu kalau nggak pulang nanti kita foto bersama. Kalau nggak pulang, kalau pulang ya udah lah. Alhamdulillah. Baik, syukur diumumkan kepada Ustaz Ahmad Usrofi dan sebenarnya ini masih singkat sekali Bapak. Malam tadi kami setengah jam tidak terasa daripada asar sampai jam 10 malam kita telah berdoa. Terus dari ini ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang dibayar umum. Jadi bagusnya next kali memang kita akan kembali bersama berbicara malam pada Al-Quran, ambil duha. Waktunya lebih panjang. Nah, kemudian baik Bapak Ibu yang kami hormati, Masya Allah silakan dinikmati konsumsinya. Seperti yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwasanya selain sinar dakwah yang berfokus pada tadabbur Quran, sekaligus kita nanti harapannya bisa menggerakkan kaderisasi pendakwah yang juga konsen pada Quran. Jadi itu selalu saya bahwa Quran baca satu-satu. Misalnya temanya hari ini tentang apa? Tentang hakikat manusia. Nanti akan jelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan hakikat manusia. Jadi tidak hanya berdasarkan opini saja, pendapat kita saja, pikiran kita saja, tapi berdasarkan Quran. Ada yang namanya. Dan bahkan masalah mengelola masjid pun ada. Marbot masjid, rekomendasi rekomendasi Allah dalam Quran ada. Nah, tadi pagi perlu ketemu kami, Masya Allah luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Quran itu solusi umat. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, izinkan kami sebagai punya konsumsi kita ingin mengenang kembali bagaimana tragedi ganas yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Jangan lupa
Mereka masih belum punya bangunan-bangunan yang indah. Kami ingin sampaikan 100% kondisi Gaza pasti Gaza sudah tidak ada lagi. Mereka hanya tinggal di tenda-tenda bekas yang telah mereka kumpulkan. Nah, bagaimana terjadi itu bisa berlangsung? Cuma kita sedikit penayangan berikut ini kami rangkum 3 menit untuk menjelaskan bagaimana kedurjanaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang di Gaza. Ini gambaran pertama Bapak Ibu bagaimana awal mula perjalanan Gaza dari Gaza Utara. Itu Gaza bagian utara Bapak Ibu, dan langsung warga kabur ke kota Gaza. Ini kota Gaza itu sentral kotanya. Diserang kembali, kabur lagi mereka ke daerah Deir al-Balah. Diserang lagi Bu, kabur lagi mereka ke bawah. Mana itu Bapak Ibu? Ke daerah yang namanya adalah Khan Yunis, kembali dikumpulkan oleh Zionis Makhluk Israel. Mereka lalu masih di perbatasan Mesir, yaitu di daerah Rafah. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Ini adalah gambaran yang rangkum 2 tahun kemarin kita sampaikan secara singkat. Bapak-Ibu yang hormati, itu adalah rangkuman singkat kita buat bagaimana tragedi itu terjadi di Gaza Palestina. Masing-masing dari kita mengetahui itu baik lihat dari media televisi ataupun ibu-ibu yang menggunakan media sosial Facebook, ya Bapak Ibu ya. Kita sampaikan hari ini media sosial Facebook, Instagram itu sudah dikuasai oleh mereka. Mereka bekerjasama dengan grup yang mengelola media tersebut, namanya Meta, Bapak Ibu, melarang semua postingan terang-terangan tentang Palestina. Kalau ibu pun ingin mengangkat tentang Palestina, itu tidak boleh tulisannya Palestina. Harus ada pengibaratan yang lain. Angka A-nya diganti 4, angka I-nya diganti 1. Tujuannya Bapak Ibu, agar semua postingan tentang Palestina itu tidak dihapus oleh pihak Facebook maupun juga Instagram. Maka ingin sampaikan Bapak Ibu, hari ini kondisinya memang tidak separah sebelumnya. Perang itu sudah mulai berhenti. Kemarin ada gerakan POP yang dilakukan oleh pemerintahan sekutunya Israel, Amerika Serikat yang di dalamnya ada Indonesia, yang mana katanya itu ingin bisa mendamaikan situasi dan kondisi. Memang perang itu sudah tidak ada. Memang perangnya sudah tidak ada Bapak Ibu. Bantuan begitu gampang masuk. Lewat Mesir bisa, lewat Jordania bisa, tapi waktu zaman kami belum bisa, sulit, cuma Jordania yang bisa. Kita akui bisa memang lebih, dan perjalanan sudah tidak ada. Cuma sekali lagi bahwasanya mereka tetap dilarang untuk membangun, untuk membersihkan serpihan-serpihan yang rusak. Yang bisa mereka lakukan Bapak Ibu, hidup mengungsi dengan semua keterbatasan. Terbayang di kota Padang ini, kalau gempa kan hancur rumah kan, tapi tidak, kalau di Padang tidak semuanya hancur. Kalau di Gaza semuanya hancur. Cuma wilayah kota Gaza masih ada bangunan-bangunan yang masih bisa dimanfaatkan.
Cuma kalau di wilayah banyak hancur, tidak ada jaminan pekerjaan. Mau kerja di mana? Sawah tidak ada karena memang tanahnya tidak sama sawah di Indonesia. Jadi mau ngapain tadi mereka? Yang pertama yang bisa mereka lakukan adalah pergi ke laut. Karena memang orang Gaza biasanya melaut. Makanya ini salah yang ini kami beli di sama pengungsi Palestina. Jadi mereka merajut buat seperti ini. Nah ini simbolnya yang warna hitam ini simbol jaring. Simbol jaring menunjukkan bahwasanya orang Gaza kehidupan sehari-harinya adalah ke laut cari ikan. Jadi salju itu simbol jaring orang Gaza. Jadi kami dapat informasi itu dari orang Gaza langsung kemarin waktu kami penyaluran di sana. Nah, bahwa ini yang kami hormati, banyak dari orang Gaza itu terpaksa keluar Gaza untuk pergi ke negara tetangga, tujuannya biar bisa dapat keamanan hidup. Nah, itu yang kami khawatirkan. Bayangkan kalau orang Gaza keluar, memang itu tujuannya Israel mau masuk ke dalam membuat Gaza baru versinya Israel yang dikuasai oleh mereka. Itu tidak akan terbiarkan. Itu tidak boleh. Nah, itu yang hari ini sedang kita perjuangkan sama-sama. Mumpung kondisi Gaza itu masih bisa kirim bantuan dengan gampang dan mudah, kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa ikut terlibat membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Jadi untuk mengumpulkan makanan, untuk mengirimkan bantuan makanan untuk pengungsi-pengungsi yang hari ini kita bantu, kita pertanggungjawabkan, itu Bapak Ibu, ada 6 camp pengungsian Palestina. Per pengungsian itu ada sekitar 100 kakak. Per kakaknya ada 3 orang anak, ada seorang nenek dan ibu dan anak kecil yang kita kirimkan bantuan ke sana. Nah, dana yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dana sebesar ini adalah sebesar 120 juta, Bapak Ibu. Banyak tidak, Bapak Ibu? Banyak tidak? Banyak kalau ditanggung oleh satu orang. Kalau ditanggung oleh 120 orang yang ingin bersedekah, yang berniat untuk Palestina dengan patungan per orangnya 1 juta rupiah, terkumpul tidak 120 juta tersebut, Bapak Ibu? Terkumpul tidak? Nah, Ustaz, 1 juta itu tidak semua orang mungkin bisa mudah memberikan infak, kecuali memang oleh Allah berikan kelapangan harta dan kelapangan hati. Mungkin gampang untuk memberikan tersebut. Aman. Kemarin tidak harus, maka kita buat yang namanya infak komitmen. Jadi infak komitmen itu adalah infak yang diniatkan hari ini untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita patungan sama-sama untuk bisa mengirimkan bantuan ulang, biar apa Bapak Ibu? Biar tempat baru saudara kita yang dari Gaza Palestina. Gimana cara Ustaz? Saya niat hari ini Ustaz 1.500.000 patungan, cuma saya tunaikan per bulannya 150.000 selama berapa bulan Bapak Ibu? Selama 10 bulan. Berat atau ringan 150.000 sebulan Bapak Ibu? Berat atau ringan 150.000 per bulan? Bagaimana caranya biar tidak berat? 150.000 bulan per harinya. Pada subuh niatkan infak subuh. Berapa kali 5.000? Bukankah setelah kita sholat subuh itu ada amalan yang sangat luar biasa waktu malaikat turun khusus untuk mendoakan umat muslim yang pada pagi itu pasca sholat subuh membantu saudara-saudaranya melalui sedekah 5.000 per hari, Bapak Ibu. Bisa via transfer, kita kasih rekening yang ada di sana. Bisa dikumpulkan dulu per awal per bulannya, baru diserahkan semuanya. Mudah itu Bapak Ibu. Dan istiqomah dilaksanakan 10 bulan. Berarti berapa Ibu sudah patungan untuk Palestina? 1.500.000 rupiah. Bayangkan ada 120 orang yang melaksanakan itu. Insya Allah bantuan itu akan kita jadikan yang seperti Ibu lihat tadi. Itulah kenapa kami bisa berangkat ke sana. Tujuannya satu Bapak Ibu, jangan sampai niat baik kita terputus untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza Palestina.
Paham Bapak Ibu? Siap untuk bantu saudara kita yang di dalam Cina? Cukup catatkan namanya, nomor WA-nya, nanti kamu masukkan ke dalam grup donatur khusus Sumatera Barat yang sudah 2 tahun ada. Jadi Ibu bisa bersua di sana. Insya Allah setiap minggunya kami mengirim informasi terupdate tentang Palestina, aktivitas program kemanusiaan yang kami jalankan, sehingga Bapak Ibu tidak ragu, tidak takut, dan selalu termotivasi untuk bisa sampai akhir hayat nanti untuk tetap membantu saudara-saudara kita di sisa-sisa pembangunan yang entah kapan selesainya. Ya Allah yang tahu, insya Allah. Baik, saya Bapak Ibu, sebelum masa itu datang, kita ambil niat Bapak Ibu. Siapa tahu ini adalah perjuangan terakhir kita. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Takbir. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, insya Allah bagi yang berniat untuk bisa patungan, kita siapkan bantuan sebesar 1,5 juta, diniatkan per bulan saja Bapak Ibu, mencicil saja, ditunaikan bertahap saja, jangan langsung. Biar terus berlangsung kita silaturahmi. Berarti saat saya niatnya 10 bulan, berarti per bulannya 150.000. Bagaimana cara bisa mendapatkan 150 per bulan? Infak subuh 5.000 rupiah. Berarti tidak Bapak Ibu sehari 5.000 rupiah infak sedekah? Tentu tidak. Allah tidak mudah. Insya Allah, Masya Allah. Yang harus kita lakukan hari ini Bapak Ibu, catatkan namanya, nomor WA-nya. Insya Allah ada tim kami yang akan mendatangi Bapak Ibu satu persatu. Insya Allah kita akan menyampaikan niat baiknya. Ustaz, boleh tidak harus 1,5 juta saja, tapi 10 boleh. Yang penting kita bangun sama-sama, berapapun kita bantu insya Allah. Yang penting Allah berikan kemudahan untuk kita. Silakan teman-teman, Mas Bro, Bang Anan, Mas ini sebenarnya, Bang Anan silakan datangi, mudah-mudahan ada sana sampaikan niat baiknya berapa insya Allah. Yang terpenting nanti shawlnya juga Mas ini, shawlnya di luar. Mungkin kita kasih kepada budak-budak kita yang berniat untuk barang. Ya, silakan bantu Mas Ibu dari sana, Pak Madi dari budak dari sana, nanti sampaikan yang baiknya seperti apa. Insya Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa mengambil momentum ini. Ustaz, boleh tidak harus seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Saya niatnya langsung berjalan. Saya niatnya 500.000 biar transfer boleh kepada musuh. Yang terpenting apa Bapak Ibu? Melihat, merasakan dan aksi. Allah berikan kemudahan untuk kita bersama dengan itu. Bantu kami catatkan nama ini semua Bapak Ibu. Catatkan namanya. Boleh tidak untuk saudara kami keluarga yang telah meninggal dunia Bapak Ibu? Boleh. Untuk anak kami ingin titipkan ini menjadi wasilah agar setiap doa hajat kami bisa terkabul. Boleh. Ustaz boleh tidak atas nama berdua? Boleh. Atas nama rumah Hafiz boleh tidak Bapak Ibu? Boleh. Atas nama anak kami Bapak Ibu yang berjuang hari ini tes ini. Semoga dengan kami bersedekah ini menjadi wasilah biar agar semua hajatnya bisa terselesaikan dan terwujud. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh. Yang terpenting Bapak Ibu niat, catatkan namanya, nomor WA-nya. Setelah itu insya Allah tunaikan. Saya niat atas nama ini, kami niat per bulannya 150.000 selama 10 bulan. Boleh tidak Ustaz? Tidak harus setiap bulannya. Misalnya bulan pertama kami tunaikan 150.000, bulan kedua bisa dinaikkan 150.000, bulan ketiga tersendat Ustaz, kami mau fokus sama yang lain. Boleh tidak? Boleh. Yang terpenting Bapak Ibu, mata kita melihat, hati kita merasakan, kita melakukan itu dengan Quran. Kita melakukan itu hanya untuk mengambil ini salah satu cara kita untuk investasi akhirat kita yang entah kapan waktu itu akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita. Boleh itu nanti yang niat bantu anda tangan, Masya Allah. Nanti akan ada tim kami satu-satu yang akan mendatangi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu nanti menanyakan lebih lanjut. Kalau bingung tanya saja sama dia Bapak Ibu. Kalau bingung tanyakan saja sama tim kita yang ada di sana. Insya Allah. Ustaz, gimana caranya? Brosur kita sudah bagikan, boleh dibawa pulang. Infak untuk program Muslim minoritas di NTT ataupun di Palestina boleh juga dimasukkan ke dalam amplop tersebut, nanti akan dibagikan sama tim kami yang ada di sana. Sampaikan niat dari Bapak Ibu. Semoga itu menjadi hajat yang terbaik untuk kita. Semoga ini kita tidak tahu dengan cara apa Allah masukkan surga kita. Siapa tahu dengan cara membantu berjuang Syam, berjuang Palestina yang nyata, yang fakta. Hari ini berlawanan dengan musuhnya umat muslim yang hari ini adalah
Israel rahmatullah yang hari ini sedang kita saksikan sama-sama, luar biasa jalan mereka. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, silakan sampaikan niat baiknya Bapak Ibu. Semoga Allah berikan kemudahan. Kami dari Bukit Tinggi, dari lembaga Inspirasi Quran Foundation atau Inspirasi Quran Berbagi, yang insya Allah sampai hari ini fokusnya adalah syiar dakwah keliling nasional, dan kedua adalah aksi kemanusiaan untuk muslim minoritas dan juga wilayah yang ada di krisis kemanusiaan di belahan bumi Syam, insya Allah. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Pas ini silakan lanjutkan bersama dengan tim kita terkait penyampaian niat baiknya insya Allah. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.